Hari bahagia. Su Yin merasa sangat aneh karena matanya ditutup. Ia bahkan tidak tahu baju seperti apa yang dikenakannya. Asisten Chang, sebenarnya kita akan pergi kemana? Tanya Su Yin untuk yang kesekian kalinya. Sebentar lagi kita akan sampai, sahut Chang Yuan. Hanya itu pula jawaban dari Chang Yuan untuk kesekian kalinya pula. Su Yin mendesah pelan, ingin sekali membuka penutup matanya tapi Chang Yuan selalu melarangnya. Tidak lama kemudian mobil sudah berhenti. Apakah kita sudah sampai? Apakah aku boleh melepas penutup mataku? Tanya Su Yin. Ia terlihat sudah tidak sabar. Belum, Nona, tunggulah sebentar lagi, ujar Chang Yuan. Su Yin mendengus, terpaksa mengikuti perkataan Chang Yuan. Ia memegang tangan Chang Yuan dan mengikuti setiap langkahnya. Ada yang aneh kali ini. Kenapa tempat itu terdengar sangat ramai? Di mana mereka berada? Su Yin tidak bisa menebaknya dengan pasti. Tak ada satu tempat pun yang terbesit dalam ingatannya. Richard Lee sudah menunggu Su Yin di pintu masuk. Ia terlihat sangat bahagia melihat putrinya tampak anggun memakai gaun berwarna putih. Rambutnya yang tata rapi dengan mahkota mutiara di atasnya. Semakin menambah kecantikan Su Yin hari ini. Terima kasih, Chang Yuan. Kau sudah membawa putriku kemari dengan selamat, ujar Richard Lee sembari mengambil tangan Su Yin agar melingkar di pergelangan tangannya. Ayah, ucap Xiao Yi. Bibirnya langsung merekah mendengar suara orang yang sangat dirindukannya. Richard Lee membantu Su Yin melepaskan ikatan kain yang menutup matanya. Selamat, sayang, ucap Richard Lee dengan perasaan haru. Seandainya saja waktu bisa terulang kembali, ia tidak akan mengizinkan Su Yin menikah di usianya yang masih muda. Namun semua sudah terjadi, Richard Lee hanya ingin kebahagiaan untuk putrinya. Su Yin mengerjapkan kedua matanya lalu berhambur memeluk ayahnya. Kupikir ayah sudah melupakanku, ucap Su Yin. Set, nanti saja menangisnya. Di sini banyak orang, ucap Richard Lee. Di saat yang bersamaan pintu terbuka. Su Yin sangat terkejut melihat begitu banyak orang di sana. Satu hal yang paling mengejutkan adalah ada seorang pria yang berdiri di atas altar lalu tersenyum ke arahnya. Dae Hyun, ucap Su Yin dengan mata berkaca-kaca. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling lalu memandangi tubuhnya sendiri yang berbalut gaun pengantin. Gaun itu dipenuhi oleh mutiara-mutiara pada bagian atasnya. Ayah, Su Yin memandang ke arah ayahnya. Rasa haru dan bahagia bercampur menjadi satu. Ternyata Dae Hyun tidak melupakannya, mungkin selama 2 hari menghilang karena pria itu sedang mempersiapkan semuanya. Ayo, suamimu sudah menunggu, ajak Richard Lee sembari mengangkat lengannya agar Su Yin menggandeng tangannya kembali. Su Yin menghirup nafas dalam-dalam lalu menghembuskan nafasnya pelan. Ia mengulurkan tangannya untuk menggandeng ayahnya. Semua orang-orang yang hadir tersenyum bahagia. Mereka sangat tahu betul bagaimana perjuangan Dae Hyun dan Su Yin. Dae Hyun menunggu istrinya dengan bibir yang terus merekah. Akhirnya penantian mereka setelah sekian lama bisa terwujud hari ini. Pria itu sengaja tidak pulang selama 2 hari karena ingin memberikan kejutan pada sang istri. Ia ingin pernikahan yang diakui oleh semua orang. Bukan pernikahan sembunyi-sembunyi seperti dulu. Keduanya melakukan janji suci pernikahan di depan semua keluarga dan disaksikan oleh semua orang. Serta pernikahan mereka juga diberkati kembali oleh seorang pendeta. Su Yin memasukkan cincin ke jari Dae Hyun, begitu pula sebaliknya. Terima kasih, sudah bersabar menungguku setelah sekian lama, ucap Dae Hyun lalu mendaratkan bibirnya di dahi Su Yin. Sahut Su Yin. Tak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan rasa bahagianya. Kini Su Yin tak bisa berkata-kata, ia terlalu bahagia hingga hampir saja air matanya tidak tertahankan. Jangan menangis sekarang, nanti saja, bisik Dae Hyun sembari tersenyum hangat. Terima kasih sudah menepati janji, ucap Su Yin. Seo Kyung menghampiri pengantin itu. Ia menangis haru kali ini. Sebuah tangis kebahagiaan. Selamat, sayang. Akhirnya kalian bisa bersatu kembali, ucap Seo Kyung sembari memeluk putrinya. Air mata bahagia mengalir meski dirinya belum rela jika putri semata wayangnya sudah menikah. Ibu, ujar Su Yin. Terima kasih, sudah merestui hubungan kami. Su Yin kini tak mampu lagi membendung air matanya. Seo Kyung beralih pada Dae Hyun yang berdiri tepat di samping putrinya. Tolong jaga putriku baik-baik. Sekali saja kau menyakitinya maka kami akan mengambilnya darimu, ujar Seo Kyung. Tentu saja, Bu. Aku pasti akan menjaga Su Yin dengan baik. Setelah ini tidak akan ada lagi yang menghalangi hubungan kalian, ujar Seo Kyung. Iya, Bu, sahut Dae Hyun dan Su Yin secara bersamaan. Orang-orang silih berganti memberikan selamat, termasuk Kim Su Hyun yang sudah merelakan Su Yin sepenuhnya pada saudaranya. Kim Su Hyun, cepatlah menikah, ujar Dae Hyun seraya terkekeh. Kim Su Hyun hanya tersenyum getir sembari melirik Jin yang tengah menggendong putrinya. Seandainya kata-kata menyakitkan itu tidak keluar dari bibirnya, pasti mereka sudah menikah. Dae Hyun mengikuti arah pandangan Kim Su Hyun lalu menepuk pundaknya. Jangan pernah mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya, ujar Dae Hyun. Dae Hyun tidak bisa mengalahkan siapapun karena itu semua murni pilihan Jin. Baginya Chang Yuan juga pria yang sangat baik. Sahut Kim Su Hyun. Sesekali gendonglah putri kecilmu. Dia juga ingin dekat dengan ayah kandungnya, ujar Dae Hyun.
Kim Soo-hyun tidak merespon. Ia takut Jin tidak mengizinkannya karena ia memang ayah yang sangat buruk. Pergilah, ajak dia foto bersama kami, desak Dae-hyun. Ia tahu jika Kim Soo-hyun mungkin belum pernah sekalipun menggendong putrinya. Cepatlah, Dae-hyun mendorong Kim Soo-hyun agar lebih dekat pada Jin. Kim Soo-hyun menghela nafas panjang lalu memberanikan diri berjalan ke arah Jin. Di saat yang bersamaan wanita itu membalikkan tubuhnya ke arahnya. Hingga pandangan mereka bertemu. Jin tersenyum tipis lalu membungkukkan tubuhnya sedikit. Jin, bolehkah aku menggendongnya? Ujar Kim Soo-hyun dengan perasaan gugup. Jin terperangah mendengar perkataan Kim Soo-hyun. Benarkah pria itu ingin menggendongnya? Bukankah selama ini dia tidak peduli? Jin tersenyum hangat lalu menganggukkan kepalanya. Meski dulu Kim Soo-hyun tidak menginginkan Hiyang tapi ia tidak mau memisahkannya. Bagaimanapun mereka memiliki ikatan darah yang tidak bisa dipisahkan. Hai, ujar Kim Soo-hyun sembari mengulurkan tangannya untuk menggendong Hiyang. Jin senang Kim Soo-hyun peduli pada putrinya. Meskipun begitu tidak ada niat sedikitpun untuk kembali padanya. Ia sudah menemukan pria yang tepat. Chang Yuan adalah sosok pria yang sempurna di matanya. Ia menepati janjinya untuk membantu merawat Hiyang dengan baik. Bahkan Chang Yuan terkadang rela tidak tidur semalaman hanya untuk menjaga Hiyang yang tetap terjaga. Bolehkah aku berfoto bersamanya? Tanya Kim Soo-hyun. Tentu, sahut Jin. Kim Soo-hyun lantas membawa Hiyang menghampiri pasangan pengantin yang tengah berfoto. Di ujung ruangan, sejak tadi Gong Yo mengamati kedua pengantin yang tampak sangat bahagia. Ia tidak ada keberanian untuk mendekat. Namun Gong Yo senang melihat wanita yang dicintainya sudah bisa tersenyum kembali. Masih terlihat jelas dalam ingatannya, Suyin menangisi Dae-hyun hampir sepanjang waktu ketika berada di rumah sakit. Gong Yo berbalik hendak pergi meninggalkan ruangan itu. Tanpa sengaja ia menabrak seseorang yang tengah berjalan di depannya. Ah, aku sungguh tidak sengaja, ujar Lisa ketika melihat gelas yang dibawanya tumpah ke baju Gong Yo. Tidak apa-apa, aku akan membersihkannya sendiri, ujar Gong Yo lalu melenggang pergi meninggalkan Lisa yang mematung. Dia sangat tampan, ujar Lisa. Bab 622 Perjalanan. Di depan gedung sudah terparkir mobil dengan riasan bunga pada sisi depannya. Itu adalah mobil pemberian dari Park Ji-hun untuk pernikahan mereka. Dae-hyun membopong Suyin lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Senyum keduanya terus mereka seiring rasa bahagia yang mereka rasakan. Hari yang mereka nantikan sekian lama akhirnya terwujud. Usaha mereka untuk mempertahankan hubungan ternyata berbuah manis. Begitu pula dengan kesetiaan yang Suyin berikan selama ini. Mulai sekarang dia bisa mengatakan dengan penuh bangga jika dirinya adalah istri sah Dae-hyun satu-satunya. Mereka tidak perlu lagi menyembunyikan hubungan mereka di depan banyak orang. Sayang, kakimu masih sakit, ujar Suyin. Dia tahu jika kaki Dae-hyun belum sembuh, sangat terlihat jelas dari cara jalannya yang masih pincang. Tidak apa-apa, aku akan sembuh jika di dekatmu, ucap Dae-hyun sembari mengedipkan sebelah matanya. Meski harus menahan nyeri karena kakinya belum sembuh total, namun Dae-hyun dengan senang hati melakukannya. Perjuangan Suyin untuknya jauh lebih besar dari sakit yang dirasakannya sekarang. Suyin tersenyum simpul sambil membenarkan posisi duduknya. Dia melihat keluar jendela mobil, semua orang melambaikan tangan ke arahnya. Di luar terlihat Gong Yo yang memasang ekspresi datar. Hatinya terasa hampa melihat bibir Suyin yang terus merekah. Sungguh dia tidak kuat melihat kemesraan mereka. Suyin menatap Gong Yo beberapa detik sebelum menutup kembali jendelanya. Dia berharap pria itu menemukan seorang gadis yang jauh lebih baik darinya. Kau siap? Tanya Dae-hyun sebelum menginjak pedal gas. Lamunan Suyin seketika langsung buyar. Dia menoleh kembali ke arah suaminya. Kita mau pergi kemana? Tanya Suyin. Kita akan ke tempat di mana hanya ada kau dan aku, sahut Dae-hyun sembari memainkan matanya. Suyin mengulum senyum sambil beringsut lebih dekat ke sisi Dae-hyun lalu menyandarkan kepala di bahunya. Dia tidak ingin memberikan jarak di antara mereka. Sayang, aku tidak menyangka kau mempersiapkan semua ini. Kupikir kau melupakanku, ucap Suyin. Semalaman bahkan tidak bisa tidur dengan pikiran buruk yang berkecamuk di hatinya. Mana mungkin aku lupa, maafkan aku jika kau merasa tidak nyaman sudah meninggalkanmu selama 2 hari. Ketahuilah, sesungguhnya aku sangat tersiksa, ucap Dae-hyun sembari menghela nafas panjang. Suyin menggelengkan kepalanya. Aku sangat bahagia untuk hari ini, meskipun awalnya menang aku sangat kesal, ungkap Suyin. Kau boleh marah ataupun memukulku, ucap Dae-hyun. Pandangannya fokus ke depan, menatap jalanan yang ramai. Nanti saja, ujar Suyin. Untuk saat ini dia ingin melepas rasa rindu terlebih dahulu. Mobil terus melaju hingga mereka saat ini sampai di bandara. Jantung Suyin berdegup kencang, menebak kemana mereka akan pergi saat ini. Mau kemana? Tanya Suyin. Akhirnya tidak mampu lagi membendung rasa penasarannya. Aku butuh jawaban di mana tempatnya, imbu Suyin sebelum suaminya menjawab hal yang sama. Minumlah dulu obatnya. Bukankah kau dulu mabuk? Tanya Dae-hyun. Suyin meringis sembari menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia ingat jelas ketika mereka pergi ke Pulau Jeju. Saat itu kepalanya memang sangat berat. Nanti saja, ujar Suyin. Mereka segera keluar dari mobil.
Penampilan Suyin yang masih mengenakan gaun pengantin menarik sekali untuk dilihat oleh para pengunjung. Genggaman tangan Daehyun sama sekali tidak terlepas dari tangannya. Jika tidak sadar sedang berada di tempat umum, Daehyun sudah merengkuh pinggangnya sepanjang jalan. Daehyun mengajak Suyin menuju kursi mereka yang lebih privasi. Minumlah obatnya dulu. Daehyun menyodorkan sebutir obat dan segelas pada Suyin. Itu adalah obat anti-mabuk. Daehyun menyingkirkan anak rambut Suyin yang beberapa helai menutupi wajahnya. Lalu membelai pipinya dengan lembut. Dia menahan nafas sebelum akhirnya melepasnya. Perasaannya harus ditahan sampai mereka berada di tempat tujuan. Aku ingin mengganti pakaianku, ujar Suyin. Nanti saja, sergah Daehyun. Kenapa? Suyin menautkan kedua alisnya. Aku ingin melihatmu memakai gaun pengantin ini lebih lama lagi, tukas Daehyun sembari mengembangkan senyumnya. Rona pipi Suyin langsung memerah. Dia sebenarnya merasa sangat berbeda dari biasanya. Riasan Dojin membuatnya terlihat sangat berbeda. Dulu kita tidak sempat mengabadikan pernikahan kita. Aku dulu tidak berpikiran terlalu jauh, ungkap Daehyun sambil menghela nafas panjang. Suyin menerawang kembali masa lalu mereka, di mana pernikahan itu hanya disaksikan beberapa orang saja. Dulu memang sempat ada yang berniat ingin mengabadikan pernikahan mereka. Namun Suyin melarang keras. Aku dulu yang tidak mau ada foto pernikahan kita. Kupikir kita akan bercerai tidak berapa lama setelah itu, ungkap Suyin sambil menggelengkan kepalanya pelan. Jika mengingatnya, Suyin merasa sangat malu. Bagaimana dengan sekarang? Tanya Daehyun dengan senyuman yang sangat menggoda. Apakah kau masih ingin bercerai? Imbuhnya. Suyin mengerucutkan bibirnya. Pertanyaan macam apa itu? Jika memang ingin meninggalkannya, dia sudah melakukannya sejak dulu. Aku hanya bercanda, ujar Daehyun buru-buru sebelum Suyin marah padanya. Suyin mencengkram tangan Daehyun kuat-kuat ketika pesawat mulai lepas landas meninggalkan bandara. Apa yang terjadi pada Daehyun membuatnya ada perasaan trauma. Tidak apa-apa. Daehyun mengusap lengan Suyin untuk menenangkannya. Apakah kau tidak takut setelah apa yang terjadi padamu? Tanya Suyin. Tidak, aku percaya kita akan baik-baik saja. Bagaimana jika pesawat ini jatuh dan kita mati? Mata Suyin mulai berkaca-kaca. Sungguh dia sangat takut apalagi setelah Daehyun terjatuh dari helikopter. Tidak usah berpikir yang tidak-tidak. Daehyun mendekatkan diri di sisi Suyin lalu merengkuhnya. Suyin menganggukkan kepalanya. Dia menghela nafas pelan untuk menenangkan hati dan perasaannya. Perlahan pesawat sudah mulai stabil. Mereka seperti berada di sebuah gedung saja. Tidurlah jika kau merasa takut, ujar Daehyun. Aku tidak mau, tolak Suyin. Dia justru menyembunyikan kepalanya di dada Daehyun. Untunglah mereka berada di kursi yang lebih memiliki privasi sehingga tidak perlu takut ada yang melihatnya. Daehyun tidak menyangka Suyin akan setakut itu setelah apa yang terjadi padanya. Apakah kita akan melakukan perjalanan cukup lama? Tanya Suyin kembali. Tidak terlalu lama, sekarang tidurlah, ujar Daehyun. Suyin akhirnya menyerah karena hatinya tak kunjung merasa tenang. Dia mulai mencoba memejamkan matanya meski sulit. Daehyun tersenyum lega karena istrinya sudah tidur. Jika tahu Suyin takut naik pesawat, mungkin mereka akan melakukan perjalanan ke tempat lain. Namun Daehyun yakin semuanya baik-baik saja. Wajah Suyin terlihat damai dengan hembusan nafas yang teratur. Sepertinya dia bisa tidur karena efek obat yang tadi diminumnya. Bab 623 Maldives. Pulau Fabinvaru, Maldives. Mereka sudah sampai di sebuah resort yang berada di pantai. Memiliki bangunan yang terbuat dari kayu yang mengapung di laut. Namun sangat mewah karena dibuat dari kayu yang berkualitas. Daehyun membopong tubuh Suyin yang masih meringkuk di dalam pelukannya. Hari sudah malam ketika mereka sampai setelah melakukan perjalanan panjang. Pria itu memang sengaja mengajak Suyin ke pantai terpencil karena dirinya ingin ketenangan. Meski terpencil tapi ada hotel dan penginapan yang bisa mereka sewa untuk bermalam di sana. Tubuh Suyin menggeliat manja. Tangannya semakin mengeratkan pelukannya di leher Daehyun. Sepertinya dia tidak ingin bangun, gumam Daehyun sambil mengulum senyum. Meski langkahnya sedikit terlatih karena belum sembuh total tapi Daehyun sama sekali tidak keberatan. Apa yang dirasakan Suyin jauh lebih menyakitkan. Dengan mendorong pintu kamar lalu membaringkan tubuh Suyin di ranjang. Angin pantai terasa sangat menyejukkan. Sayang sekali istrinya belum bangun, padahal dia sangat suka jika diajak liburan. Perut Daehyun terasa mulai keroncongan, tapi dia memilih tidak makan karena ingin menunggu istrinya bangun. Dia memilih membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Suyin berguling ke sana kemari di ranjang, perlahan dia mulai tersadar jika ada sesuatu yang aneh. Bukankah dia berada di dalam pesawat? Daehyun berbaring miring dengan sebelah tangannya sebagai tumpuan. Sejak tadi dia hanya memandang wajah sang istri tanpa ada niat untuk membangunkannya. Hingga akhirnya Suyin menabrak tubuh Daehyun. Tubuhnya kini agak kurus setelah tidak bangun cukup lama. Apakah kita sudah sampai? Tanya Suyin dengan suara serak. Sahut Daehyun. Tangannya terulur menyingkirkan rambut yang berserakan di wajah Suyin. Suyin langsung membuka matanya lebar-lebar lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Apakah kita masih berada di pesawat?
Tanya Suyin. Dulu dia teringat Daehyun tidak membangunkannya meski sudah sampai di bandara. Seulas senyum terukir di bibir Daehyun lalu mencondongkan kepalanya lebih dekat pada Suyin. Dia mendaratkan ciuman lembut di dahinya. Tidak, kita sudah berada di kamar, terang Daehyun. Tangannya sudah tidak sabar untuk menelusuri wajah Suyin. Matanya terus memandang lekat wajah cantik itu. Jam berapa sekarang? Suyin menyingkap selimut yang membalut tubuhnya. Dia mendudukkan tubuhnya. Jam 10 malam, ungkap Daehyun. Apa, kenapa kau tidak membangunkanku? Gerutu Suyin. Tidak menyangka dirinya akan tidur selama itu. Aku tidak ingin mengganggu tidurmu, ungkap Daehyun kemudian beringsut lebih dekat dengan Suyin. Dia mulai mengendus-endus tengkuk istrinya. Bagaimanapun juga dirinya sudah menahannya cukup lama. Tuan Li, aku mau mandi dulu. Aku juga lapar, ungkap Suyin sambil menyingkap perutnya. Memperlihatkan perutnya yang datar. Daehyun menghela nafas panjang. Sepertinya dia harus menahannya sampai nanti. Tidak mungkin dia membiarkan istrinya kelaparan. Pergilah, aku akan memesan makanan terlebih dahulu. Daehyun lantas pergi keluar bersamaan dengan Suyin yang masuk ke dalam kamar mandi. Makanan sudah tersedia di depan teras kamar mereka. Sepanjang mata memandang mereka bisa melihat laut yang gelap. Daehyun, kau memang sangat pintar memilih tempat. Aku tidak menyangka kau menemukan tempat seindah ini, ungkap Suyin dengan bibir yang terus merekah. Sebenarnya Kim Soo-hyun yang merekomendasikan tempat ini, ungkap Daehyun. Benarkah? Ternyata di sini sangat tenang, sahut Daehyun. Mereka menikmati makan malam sambil sesekali mengobrol agar suasana tidak terlalu sepi. Berapa lama kita di sini? Tanya Suyin. Selama yang kau mau. Rasanya aku ingin tinggal di sini seterusnya. Suyin memandang langit malam yang dipenuhi dengan bintang. Dia selalu bersyukur karena Daehyun bisa sembuh dan mereka bisa bersama kembali. Aku tidak masalah, tapi orang tua kita tidak akan setuju, ungkap Daehyun. Benar, aku masih merindukan kedua orang tuaku. Kuharap mereka tidak akan pulang ke London lagi. Suyin sedih jika harus berpisah kembali dengan kedua orang tuanya. Sepertinya mereka akan menetap di Seoul. Bahkan Brian juga berencana akan menyusul ke Seoul, ujar Daehyun. Dia sempat mengobrol dengan mertuanya. Itulah sebabnya dia berani membawa Suyin pergi setelah pernikahan mereka. Dari mana kau mengetahuinya? Apakah ayahku berkata demikian? Tanya Suyin penuh antusias. Ayah dan ibu sendiri yang mengatakannya. Mereka juga tidak ingin berpisah denganmu lagi. Daehyun meraih tangan Suyin yang ada di atas meja lalu meremasnya pelan. Aku sangat senang mendengarnya. Aku juga menginginkan kita semua berada dalam satu kota agar mudah bertemu, ungkap Suyin. Kini Suyin sangat bahagia, bukan hanya perihal pernikahannya. Namun dia juga senang karena kabar mengenai orang tuanya. Perut Suyin terasa sangat penuh. Setelah sekian lama akhirnya nafsu makannya bertambah. Sayang, ayo kita perlu keluar dulu. Perutku kekenyangan, ajak Suyin. Mau kemana? Ini sudah terlalu malam. Sebaiknya kita besok saja pergi jalan-jalan, tolak Daehyun dengan lembut. Sekarang saja, lihatlah di sana masih ramai. Suyin tetap bersikeras sambil menunjuk orang-orang yang sedang mengelilingi api unggun di tepi pantai. Daehyun sama sekali tidak bisa menolak kemauan istrinya. Dengan terpaksa dia mengikuti Suyin yang sudah keluar terlebih dahulu. Suyin, tunggu, panggil Daehyun. Cepatlah, sayang, ajak Suyin sembari berlari-lari kecil. Daehyun hanya berjalan seperti biasanya karena kakinya belum sanggup digunakan untuk berlari. Dia hanya bisa membiarkan istrinya semakin jauh. Tepat di tepi pantai ada beberapa wisatawan yang sedang duduk melingkar dengan api unggun di tengah-tengah mereka. Suyin tidak berani mendekat karena banyak pria di sana. Meski ada keinginan untuk bergabung karena terlihat menarik tapi dia memilih berbalik menghampiri suaminya. Sayang, kita kembali ke kamar saja, ajak Suyin. Rambutnya melambai-lambai diterpa angin yang cukup kencang. Kenapa, bukankah katamu ingin berada di luar? Tanya Daehyun. Alisnya saling bertautan. Di luar sangat dingin. Suyin merapatkan tangan untuk memeluk tubuhnya agar lebih hangat. Dasar keras kepala, aku sudah melarang tapi kau tidak percaya. Daehyun sedikit membungkukkan tubuhnya lalu dengan gerakan cepat sudah membopong Suyin di dalam dekapannya. Kupikir sangat menyenangkan, ungkap Suyin. Daehyun membawa Suyin kembali ke penginapan mereka. Dia menurunkan istrinya di sofa. Tak ingin menunggu terlalu lama, Daehyun langsung mendaratkan ciuman lembut di bibir Suyin. Suyin tidak bisa menolaknya, dia hanya pasrah menerima ciuman lembut nan memabukkan dari Daehyun. Aku udah lama menantikan malam ini, ungkap Daehyun dengan tatapan nanar. Bab 624 bulan madu kesekian kalinya. Suyin hanya menatap Daehyun dengan nafas yang sudah memburu. Kau masih sakit? Protes Suyin. Baru saja kata itu selesai terucap, Daehyun sudah mendaratkan kembali ciuman lembut nan memabukkan di bibirnya. Pelan tapi pasti keduanya mulai memadu kasih. Menikmati alunan melodi yang semakin lama semakin larut. Suara ranjang yang berderit pelan seakan menjadi saksi bisu. Rasa cinta yang tertahan sekian lama akhirnya melebur menjadi satu. Sangat manis hingga keduanya tidak ingin saling melepas. Pagutan dua bibir yang saling menyatu semakin membara. Peluh keringat juga membasahi keduanya karena suasana kamar semakin memanas.
Dae Hyun menggerakkan tubuhnya tanpa henti, menikmati setiap hembusan nafas yang tidak tertahankan. Aku mencintaimu, ucap Dae Hyun sembari mengusap peluk keringat di dahi Suyin. Dia menghentikan sejenak aktivitasnya karena Suyin tampak sudah lemas. Aku juga, ucap Suyin di sela nafasnya yang tersengal-sengal. Kau lelah, tanya Dae Hyun. Sangat, ucap Suyin dengan mata terpejam. Dae Hyun melihat jam dinding. Jarum jam menunjukkan waktu yang sudah larut. Sekarang tidurlah, kita lanjutkan besok pagi, ucap Dae Hyun diikuti dengan kecupan singkat di dahi Suyin. Meski belum puas tapi dia tidak tega melihat istrinya yang kelelahan. Masih ada waktu yang lama untuk mereka melakukannya lagi. Dae Hyun menutupi tubuh Suyin dengan selimut tebal lalu bangkit berdiri. Dengan langkah sedikit pincang karena kakinya belum terlalu pulih, dia berjalan ke kamar mandi. Dae Hyun berbaring menyamping sambil mengamati Suyin yang masih terlelap dalam tidurnya. Niatnya ingin mengajak Suyin berjalan di pantai pada sore hari tapi tidak disangka Suyin belum juga bangun padahal matahari sudah semakin naik. Suyin, kau tidak ingin bangun? Tanya Dae Hyun sembari menyingkirkan anak rambut yang berserakan di wajah istrinya. Ini kesekian kalinya mencoba membangunkan Suyin pagi ini. Sahut Suyin sambil menggeliat. Perlahan ruangan yang begitu terang mampu mengusik matanya agar terbuka. Kau tidak ingin keluar? Tanya Dae Hyun. Masih teringat di dalam benaknya kalau Suyin marah karena tidak dibangunkan. Jam berapa sekarang? Tanya Suyin dengan suara serak. Baru jam 9 pagi, sahut Dae Hyun. Apa? Seketika Suyin langsung terduduk mengetahui dia bangun terlalu siang. Dae Hyun ikut duduk lalu mendekap Suyin. Melihat istrinya tanpa mengenakan pakaian membuatnya tidak tahan. Menyingkirlah, usir Suyin sembari mendorong tubuh Dae Hyun agar menjauh. Tidak mau, aku masih suka berada di sini. Dae Hyun mulai menelusuri pundak Suyin dengan bibirnya. Mengecapnya hingga memberikan tanda-tanda merah di kulitnya yang seputih salju. Kita harus bangun, protes Suyin diikuti erangan tertahan yang keluar dari bibirnya. Nanti saja, kita lanjutkan dulu karena tanggung, larang Dae Hyun. Bibirnya terus menelusuri tulang selangkah hingga punggung Suyin melengkung. Apakah kau tidak ingin membiarkanku turun dari ranjang? Kita bisa melakukannya nanti, protes Suyin. Namun terlambat sudah usahanya untuk menghentikan Dae Hyun. Kini tubuhnya sudah didorong hingga berbaring di kasur kembali. Nanti saja, ucap Dae Hyun lalu mendaratkan kembali bibirnya. Dengan cepat dia sudah melepaskan kaos yang menempel di tubuhnya. Dae Hyun mencium bibir Suyin dengan rakus padahal semalam sudah melakukannya. Dia tidak peduli meski kakinya masih terasa nyeri. Ada keinginan kuat untuk memuaskan istrinya. Dia tidak ingin membiarkan Suyin tersiksa untuk waktu yang semakin lama. Suyin merasakan kekuatan yang luar biasa dengan suaminya. Dia tidak menyangka Dae Hyun sangat bersemangat memompa tubuhnya. Berkali-kali dia merasakan puncak kenikmatan hingga tubuhnya semakin lemas. Suyin tidak mampu mengimbangi kekuatan suaminya. Aku lelah, ucap Suyin setelah Dae Hyun berbaring di sebelahnya. Mau mandi, bisik Dae Hyun. Dia jadi merasa tidak enak pada istri kecilnya. Suyin menganggukkan kepalanya pelan. Namun dia tidak yakin bisa berjalan karena sudah kehabisan tenaga. Dae Hyun bangkit terlebih dahulu lalu membopong tubuh Suyin. Membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Arg, seru Dae Hyun. Langkahnya seketika langsung terhenti karena dia merasakan lututnya terasa sangat nyeri. Kenapa? Tanya Suyin dengan panik. Tidak apa-apa, sahut Dae Hyun berbohong. Dia tidak ingin istrinya merasa cemas. Apakah kakimu sakit lagi? Tanya Suyin sembari menaikkan sebelah alisnya. Sedikit, sahut Dae Hyun sembari meringis tapi berusaha menahannya agar tidak terlalu terlihat. Turunkan aku, biarkan aku jalan sendiri, ujar Suyin. Tidak apa-apa, aku masih kuat, tolak Dae Hyun. Dengan langkah pelan, Dae Hyun membawa Suyin ke kamar mandi yang sudah dipenuhi dengan bunga mawar yang tersusun rapi. Suyin menautkan kedua alisnya. Seingatnya semalam belum ada bunga mawar di sana. Kenapa banyak sekali bunga? Semalam aku ingat tidak ada apapun di sini. Tanya Suyin. Aku pagi tadi yang menyusunnya. Aku ingin bulan madu kita kali ini juga berkesan, terang Dae Hyun sembari menurunkan Suyin ke dalam bak mandi. Semerbak aroma mawar langsung menyembur begitu harum. Bukankah kita sudah sering bulan madu? Aku tidak ingat ini bulan madu yang keberapa, ungkap Suyin. Dae Hyun duduk berjongkok di sisi bak mandi. Aku tahu ini bukanlah hal yang asing lagi buat kita. Namun ini adalah pertama kalinya orang-orang tahu tentang hubungan kita. Dulu kita melakukannya selalu sembunyi-sembunyi dan perasaan was-was. Sekarang kita tidak perlu takut, terang Dae Hyun. Dulu dia terkadang merasa sedih karena harus memperlakukan Suyin dengan tidak layak. Meskipun istrinya tidak terlalu mempermasalahkan tapi hatinya teriris. Kau benar, dulu untuk bergandengan tangan di tempat umum saja kita tidak akan berani. Suyin terkekeh jika mengingat betapa konyolnya mereka. Sekarang kita berciuman di depan keluargaku juga tidak masalah, timpal Dae Hyun sembari mengacak-acak rambut Suyin. Kau ini, Suyin mencubit pinggang Dae Hyun dengan rona pipi yang memerah. Mana mungkin mereka melakukan hal bodoh itu? Dae Hyun meraih tangan Suyin lalu mengecupnya. Mulai sekarang kau dan Yeon Ho adalah fokusku. Aku berjanji akan membahagiakan kalian.
Aku tidak peduli meski Yeon Ho bukan darah dagingku. Sejak kecil kami sudah bersama dan dia akan tetap menjadi anak kita, terang Daehyun. Tentu saja, bagiku dia adalah anak pertama kita, ucap Suyin. Terima kasih selama ini kau sudah menerimanya. Daehyun merasa sangat beruntung memiliki wanita seperti Suyin yang bisa menerima segala kekurangannya. Ngomong-ngomong, kapan kita kembali ke Seoul? Tanya Suyin. Sampai aku berhasil membuatmu hamil, sahut Daehyun dengan santai. Apa, itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Yeon Ho pasti merindukan kita, protes Suyin. Itu sebabnya kita harus lebih berusaha keras agar tidak terlalu lama di sini. Daehyun mengedipkan sebelah matanya. Suyin tidak bisa berkata-kata lagi menanggapi pemikiran Daehyun. Chapter 625 tak sadarkan diri. 2 bulan kemudian. The Silla Seoul Hotel. Daehyun masih harus melakukan pekerjaannya. Namun mendadak kepalanya terasa sangat sakit. Padahal sebelumnya keadaannya baik-baik saja. Kenapa kepalaku sakit sekali? Keluh Daehyun sambil memijat pelipisnya. Apakah karena pagi tadi tidak sempat sarapan sehingga kepalanya sakit? Daehyun menutup kembali laptopnya lalu menyandarkan kepalanya. Matanya terpejam, berharap mampu mengurangi rasa sakitnya. Tok, tok. Pria itu tidak merespon meski bisa mendengar suara ketukan pintu. Perutnya kini juga terasa mulai mual. Kakak, apakah kau sakit? Tanya Kim Soo-hyun yang sudah menyelonong masuk. Entahlah, mendadak kepalaku sangat sakit. Padahal pagi tadi masih baik-baik saja, ungkap Daehyun sembari memijat pelipisnya. Ayo kuantarkan ke rumah sakit. Kau harus berobat agar tidak semakin parah, ajak Kim Soo-hyun. Tidak perlu, aku hanya butuh makanan. Tolong kau hubungi Chang Yuan agar memesankan makanan untukku. Kupikir kau terlalu lama di Maldives sehingga jadi seperti ini. Aku baru dengar orang pergi bulan madu sampai berbulan-bulan. Padahal aku hanya memesankan penginapan untuk seminggu, goda Kim Soo-hyun. Meski awalnya sangat berat, tapi kini dia sudah merelakan Suyin. Jika tidak ingat pekerjaan, aku mungkin belum pulang, ungkap Daehyun. Apa yang kalian lakukan selama di sana? Tanya Kim Soo-hyun penasaran. Tentu saja membuat anak, sahut Daehyun dengan santainya. Sial, gerutu Kim Soo-hyun. Dia tidak menyangka kakaknya kini justru berniat untuk memanas-manasinya. Cepatlah menikah agar kau merasakannya, sindir Daehyun. Kim Soo-hyun menghela nafas panjang. Seandainya saja dirinya tidak menyakiti Jin, pasti sekarang mereka sudah bisa menikah. Namun dirinya tidak ingin menyesal karena Chang Yuan sudah menjaga Jin lebih baik darinya. Lupakan apa yang terjadi di masa lalu. Tidak usah terlalu berlarut di dalam kesedihan. Kau juga berhak bahagia, ujar Daehyun. Untuk sekarang aku ingin sendiri dulu, sahut Kim Soo-hyun. Jangan terlalu lama agar ibu tidak sedih. Sahut Kim Soo-hyun sembari tersenyum getir. Setelah urusannya selesai, Kim Soo-hyun pergi meninggalkan ruangan Daehyun. Terlalu lama di sana, Daehyun justru semakin mendesaknya harus segera menikah. Mentang-mentang sudah pernah menikah 2 kali sehingga berbicara seenaknya sendiri. Tidak lama kemudian, terdengar kembali suara pintu yang terbuka. Daehyun tidak menolehkan kepalanya karena dia pikir Chang Yuan yang datang. Suyin mengerutkan keningnya memandang suaminya yang kali ini diam saja. Padahal biasanya selalu menyambut kedatangannya. Sayang, panggil Suyin setelah berdiri di depan meja kerja Daehyun. Suyin, kupikir Chang Yuan. Daehyun menguatkan diri lalu menegakkan kepalanya kembali. Apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat pucat? Tanya Suyin. Benarkah? Aku baik-baik saja, sangga Daehyun lalu membenarkan posisi duduknya agar tegap. Suyin berjalan menghampiri Daehyun lalu menempelkan punggung tangannya di dahi suaminya. Suhu tubuhnya normal, tapi kenapa dia terlihat pucat? Sudah kubilang aku baik-baik saja. Daehyun meraih tangan Suyin lalu mengecupnya dengan lembut. Katakan apa yang kau rasakan saat ini? Tanya Suyin. Sebenarnya sudah sejak pagi dia melihat Daehyun berbeda. Aku hanya pusing sedikit. Tidak usah terlalu mencemaskanku. Sepertinya kita terlalu lama di dekat laut, ucap Suyin hanya sekedar menerka karena mereka baru saja pulang kemarin. Bisa saja Daehyun masih kelelahan setelah perjalanan yang cukup jauh. Mungkin aku hanya kelelahan. Setelah minum obat pasti akan sembuh. Daehyun menarik tubuh Suyin pelan lalu mendudukkannya di pangkuan. Aku akan menghubungi Dokter Kang untuk memeriksamu. Suyin ingin mengeluarkan ponsel dari tasnya tapi Daehyun sudah menahan pergelangan tangannya terlebih dahulu. Tidak perlu, aku sudah sembuh jika melihatku, tolak Daehyun. Daehyun, jangan seperti ini. Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Ujar Suyin saat Daehyun hendak mendaratkan ciuman di bibirnya. Memangnya kenapa? Sekarang kita tidak perlu takut lagi. Kita bisa bermesraan di depan semua orang, ungkap Daehyun. Aroma tubuh Suyin yang wangi sangat memabukkan untuknya. Suyin menepuk dahinya pelan. Terlalu lama menjalin hubungan tersembunyi dengan suaminya, Suyin terkadang lupa kalau mereka tidak perlu menyembunyikan hubungan mereka. Daehyun membelai rambut Suyin pelan. Aku sangat mencintaimu, ucap Daehyun. Aku pun sama, balas Suyin lalu menyatukan bibir mereka sekilas karena tiba-tiba saja terdengar ketukan pintu. Suyin buru-buru hendak berdiri tapi Daehyun justru menahannya. Tetaplah di sini, di luar ada karyawan, protes Suyin.
Set, Daehyun meletakkan jarinya di bibir Suyin ketika hendak protes kembali. Masuklah, seru Daehyun. Chang Yuan melangkah masuk sambil membawa nampan di tangannya. Dia tidak merasa heran sama sekali dengan pemandangan yang biasa dilihatnya. Karena sejak dulu sudah terlalu sering, beruntung sekarang sudah menikah sehingga bisa mempraktekannya. Ini pesanan Anda, Tuan. Chang Yuan meletakkan makanan di meja yang ada di depan sofa. Asisten Chang, apakah ada acara hari ini? Tanya Daehyun. Ada, Tuan. Anda harus pergi menemui Merarter dari Italia, terang Chang Yuan. Sepertinya aku tidak bisa datang. Biarkan Kim Soo-hyun nanti yang akan menemuinya. Kini kepala Daehyun terasa mulai berat. Daripada tidak fokus lebih baik tidak pergi. Baik, Tuan. Daehyun menutupi mulutnya dengan telapak tangan karena ada perutnya bergejolak seperti ada sesuatu yang hendak keluar. Sayang, kau kenapa? Tanya Suyin sembari beranjak dari pangkuan Daehyun. Tanpa menjawab pertanyaan sang istri, Daehyun langsung berlari masuk ke kamar mandi. Apa yang terjadi pada Tuan? Tanya Chang Yuan. Aku tidak tahu, sebaiknya hubungi Dokter Kang agar cepat kemari. Aku cemas dengan kesehatannya, perintah Suyin dengan panik. Dia merasa trauma mengingat bayangan Daehyun yang sangat lama terbaring di ranjang rumah sakit. Tanpa menunggu lama, Chang Yuan segera menghubungi Dokter Kang. Sedangkan Suyin berdiri di depan pintu kamar mandi. Ingin menyusul masuk tapi dikunci dari dalam. Daehyun, apakah kau baik-baik saja? Kaki Suyin terasa lemas mendengar Daehyun yang terus muntah. Tenanglah, Nona. Sebentar lagi Dokter Kang akan datang memeriksa, terang Chang Yuan. Suyin menghela nafas panjang. Mencoba berpikir positif Daehyun baik-baik saja. Di dalam kamar mandi tidak terdengar aktivitas apapun. Suyin langsung menempelkan telinganya untuk memastikan. Daehyun, apakah kau bisa mendengarku? Seru Suyin dari luar hingga beberapa kali tapi tidak ada jawaban dari dalam. Asisten Chang, cepat buka pintunya, ujar Suyin dengan mata berkaca-kaca seperti hendak menangis. Baru saja Chang Yuan hendak bersiap, pintu sudah terbuka. Daehyun melangkah keluar dengan tubuh sempoyongan. Wajahnya tampak pucat pasi dan langsung ambruk di depan Chang Yuan. Tuan, buru-buru Chang Yuan menopang tubuh bosnya. Daehyun, ujar Suyin histeris. Kakinya sangat lemas mengetahui Daehyun yang sudah tidak sadarkan diri. Bab 626 sudah tidak normal. Sudah 3 hari Daehyun terbaring di ranjang tanpa diketahui apa sakit yang dideritanya. Dokter Kang yang biasa memeriksa sampai heran dan terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Daehyun. Ah, kenapa menyebalkan sekali? Apa sebenarnya sakitku? Gerutu Daehyun sembari mendudukkan bokongnya di tepian ranjang. Dia baru saja keluar dari kamar mandi setelah muntah-muntah. Selama 3 hari Daehyun tidak bisa pergi ke hotel ataupun beraktivitas di luar. Tubuhnya benar-benar lemas saat berjalan. Ceklek, Daehyun memandang ke arah pintu yang tiba-tiba saja terbuka. Dari luar terlihat sosok Suyin melangkah masuk sembari membawa nampan berisi makanan. Apakah kau muntah-muntah lagi? Tanya Suyin seraya meletakkan nampan di atas nakas. Daehyun menarik tangan Suyin lalu mendudukkannya di pangkuan. Aku rasanya tidak sanggup jika setiap hari seperti ini. Aku seperti orang yang tidak berguna. Keluar kamar saja harus meminta bantuanmu, ucap Daehyun sembari menyembunyikan kepalanya di ceruk Suyin. Suyin mendorong tubuh Daehyun agar sedikit menjauh. Sungguh dia tidak suka dengan ucapan putus asa dari suaminya yang biasanya bersemangat dan tidak mudah menyerah. Kenapa kau menyerah seperti ini? Kau pasti bisa sembuh, terang Suyin. Aku tidak menyerah, hanya saja kesal karena harus terbaring lemah lagi di ranjang. Padahal sudah cukup lama aku koma, keluh Daehyun. Pria itu menatap nanar wanita di depannya. Ingin mengutarakan betapa tersiksa dirinya. Suyin menghela nafas panjang, melihat Daehyun yang sedih membuatnya tidak tega. Bagaimana jika aku seperti ini selamanya? Masih maukah kau bersamaku? Tanya Daehyun. Bukan tidak mempercayai kesetiaan istrinya, tapi dia sungguh takut kehilangan. Apakah masih kesetiaan yang aku berikan padamu? Kini Suyin justru balik bertanya. Aku sangat takut tidak bisa membahagiakanmu lagi, ungkap Daehyun. Tingkahnya kali ini seperti seorang anak kecil yang ingin dimanja oleh ibunya. Aku pasti akan bahagia jika bersamamu, ungkap Suyin. Kondisi Daehyun benar-benar terlihat acak-acakan. Meski sudah dirawat, anehnya bukannya sembuh. Tubuhnya justru terasa semakin lemas. Sekarang kau harus sarapan. Suyin mendorong tubuh Daehyun agar menjauh. Aku tidak mau makan. Perutku terasa mual setiap mencium aroma makanan, tolak Daehyun. Jika kau seperti ini terus, kapan akan sembuh? Gerutu Suyin. Tapi aku sungguh tidak bisa, sayang. Sepertinya tubuhku memang sudah rusak sekarang. Daehyun berpikir ini adalah akibat dari kecelakaan yang dialaminya. Sudahlah, jangan berpikiran buruk lagi. Kau pasti bisa sembuh, nanti Dokter Kang akan datang untuk memeriksa, ujar Suyin. Suyin mulai menyuapi suaminya meski Daehyun bersikeras menolak. Baru saja beberapa suapan Daehyun sudah pergi ke kamar mandi karena perutnya sangat bergejolak. Ah, sebaiknya kau jauhkan makanan itu. Aku tidak sanggup lagi. Daehyun merebahkan tubuhnya kembali di ranjang. Suyin sangat merasa prihatin dengan suaminya. Jika boleh, biarkan dia menggantikan posisi itu.
Biarlah dia merasakan sakit yang dideritanya. Apakah kau ingin makan yang lain? Tanya Su Yin. Daehyun menggelengkan kepalanya. Aku tidak menginginkan apapun, ungkap Daehyun. Tak berselang lama, ada suara ketukan pintu. Su Yin bangkit dari duduknya lalu pergi untuk membuka pintu. Dokter Kang, akhirnya kau datang. Cepat berikan Daehyun obat, aku tidak tahu harus berbuat apa, terang Su Yin dengan raut wajah sedih. Apakah mualnya tidak berkurang sedikitpun? Tanya Dokter Kang. Sepertinya tidak. Sekarang Daehyun mengeluh tubuhnya semakin lemas. Apa yang harus aku lakukan? Su Yin merasa sangat putus asa. Tenanglah, Daehyun tidak selemah yang kau kira. Dokter Kang menghampiri Daehyun yang berbaring di ranjang. Ini pertama kalinya melihat sahabatnya tampak terlihat sangat lemah. Sebenarnya apa sakit yang aku derita? Kenapa tidak sembuh-sembuh? Gerutu Daehyun. Aku sudah melakukan pengecekan di lab, tidak ada sakit yang kau derita. Tubuhmu masih normal, aku juga merasa aneh dengan hal ini, terang Dokter Kang. Apakah kau yakin aku tidak menderita suatu penyakit? Tidak usah berbohong padaku kalau umurku mungkin tidak akan lama lagi, tuding Daehyun. Kalau kau tidak percaya, datanglah ke rumah sakit lagi besok. Kita akan melakukan pemeriksaan ulang, sahut Dokter Kang. Tiba-tiba saja Dokter Kang terpikirkan akan suatu hal. Dia berbalik memandang Su Yin. Untuk apa kau melihat istriku? Apakah matamu ingin kucongkel? Protes Daehyun. Seperti biasa, dia sangat tidak suka ada pria yang memandang istrinya. Daehyun, ujar Su Yin sembari menatap tajam ke arahnya. Sikap Daehyun terkadang memang sangat keterlaluan. Maaf, aku tidak tertarik. Apalagi disudah kau nodai, sindir Dokter Kang. Su Yin tidak marah sama sekali karena dia sudah terbiasa mendengar mereka berdebat. Kedua pria itu memang selalu terlihat tidak akur. Namun mereka sebenarnya sama-sama baik. Cepat periksa lagi, aku sudah lelah berbaring di ranjang. Bukannya memeriksa Daehyun, tapi Dokter Kang justru memandang Su Yin kembali. Dia merasa curiga akan suatu hal. Apakah kau sedang hamil? Akhirnya Dokter Kang memberanikan diri untuk bertanya. Meski jarang terjadi, tapi dia pernah mendengar kasus yang serupa. Entahlah, aku tidak merasakan gejala apapun, ucap Su Yin sambil mengingat-ingat kapan terakhir datang bulan. Seingatnya sebelum mereka menikah. Sebaiknya kau memeriksanya. Aku curiga kalau kau mungkin sedang hamil kemudian Daehyun yang merasakan gejalanya, terang Dokter Kang. Benarkah? Apakah hal itu bisa terjadi? Tanya Daehyun. Aku juga tidak yakin. Menurutku tidak ada yang aneh dengan tubuhmu. Namun untuk memastikan, kau bisa pergi ke dokter kandungan, ujar Dokter Kang sembari berpikir keras. Baiklah nanti aku akan memeriksanya. Jantung Su Yin berdebar tidak menentu. Sudah lama dia mengharapkan hamil lagi. Semoga saja kali ini dia benar-benar hamil. Su Yin, ingatlah satu hal. Kau harus pergi ke dokter wanita karena suamimu tidak akan mengizinkan pergi ke dokter kandungan pria, sindir Dokter Kang. Dia ingat dulu ketika memeriksa Su Yin, justru Daehyun melarang untuk menyentuhnya. Diamlah, gerutu Daehyun dengan sangat kesal. Lihatlah sekarang Daehyun juga sangat sensitif, ujar dokter sembari terkekeh tidak peduli dengan Daehyun yang memasang wajah masam. Pergi sekarang juga jika kau hanya ingin menertawakanku. Daehyun melemparkan bantal di wajah Dokter Kang. Beruntung pria itu bisa menghindar. Aku juga tidak ingin berlama-lama di sini. Dokter Kang memasukkan beberapa peralatan medisnya kembali ke dalam tas. Ini aku memberikan obat untuk mengurangi rasa mual. Jika tak kunjung sembuh kurasa tubuhmu memang sudah tidak normal, imbuh Dokter Kang. Terima kasih, Dokter Kang. Su Yin mengantarkannya sampai di depan pintu. Setelah ini dia harus pergi ke apotek terlebih dahulu. Bab 627 Kejutan. Chung Ho sudah menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah sakit. Sesekali dia melirik bosnya yang tak kunjung turun. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebaiknya kita pulang saja, ajak Su Yin pada Daehyun yang sedang bersandar pada bahunya. Pria itu sudah mulai membaik setelah beberapa waktu dirawat meski tubuhnya masih lemas. Kenapa? Daehyun menegakkan kepalanya. Su Yin menghela nafas pelan. Meski dia telat datang bulan tapi masih ragu kalau dia benar hamil. Dia takut kecewa setelah memeriksanya berulang kali. Tidak apa-apa, kita tidak akan pernah tahu hasilnya jika tidak mencoba, ujar Daehyun sembari mengusap puncak kepala Su Yin. Bagaimana jika aku ternyata tidak hamil lagi? Su Yin mengatakan kemungkinan kekecewaan yang dirasakannya kembali. Tidak apa-apa, nanti kita akan berusaha lebih keras lagi, ujar Daehyun sembari tersenyum. Kau sudah sehat? Tanya Su Yin. Sudah, setelah ini aku akan pergi ke hotel. Sudah lama aku terbaring seperti orang tidak berguna. Kau jangan menyalahkan dirimu sendiri karena apapun yang terjadi aku akan tetap berdiri di sampingmu. Kau tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain. Daehyun mendaratkan ciuman lembut di dahi istrinya. Sepertinya aku tidak bisa ikut masuk. Chang Yuan baru saja mengirimkan pesan agar aku kembali ke hotel. Maaf, tidak bisa menemanimu. Daehyun menghela nafas panjang. Sebenarnya sedih karena tidak bisa menemani istrinya melakukan pemeriksaan. Pergilah, aku baik-baik saja sendirian. Su Yin mencondongkan kepalanya hingga bibirnya menempel di pipi Daehyun. Hubungi aku segera apapun hasilnya, ujar Daehyun.
Suyin menarik nafas dalam-dalam sebelum keluar dari mobil. Lebih baik tahu kebenarannya meskipun menyakitkan. Dia harus terbiasa dengan rasa kecewa. Kalau kau merasa tubuhnya lelah, pulanglah. Jangan memaksakan diri untuk bekerja, ujar Suyin. Tentu, aku pasti akan cepat pulang agar bisa bersamamu, ujar Daehyun. Pergilah, ujar Suyin karena mobil tak kunjung jalan. Masuklah dulu. Suyin mendesah berat lalu membalikkan tubuhnya. Lebih baik mengalah karena tidak mungkin menang melawan suaminya. Dengan langkah berat, Suyin masuk ke dalam rumah sakit. Ini adalah kedua kalinya memeriksa dalam sebulan. Kini Suyin tengah duduk di depan dokter. Dia baru saja melakukan USG. Hatinya berdebar menunggu hasilnya. Akankah dia bisa membawa pulang kabar bahagia atau kekecewaan lagi? Suyin hanya diam sambil memainkan jarinya yang ada di atas meja. Kakinya terus bergerak karena gelisah. Dia harus kuat apapun yang terjadi. Nona Suyin, selamat Anda hamil, ujar dokter yang baru saja memeriksa Suyin. Wanita itu lantas memberikan kertas hasil pemeriksaan. Suyin bergeming di tempatnya. Pikirannya terasa kosong hingga beberapa saat. Dia seperti bermimpi mendengar kata-kata dokter itu. Nona, apakah kau tidak bahagia? Benarkah yang kau katakan? Seminggu yang lalu aku datang ke dokter lain. Dia mengatakan tidak ada apapun di rahimku, ungkap Suyin. Mungkin belum terlihat. Itu adalah sesuatu yang wajar. Saat ini usia kandunganmu sudah 4 minggu. Suyin menganggukkan kepalanya pelan. Mengerti sedikit penjelasan yang diberikan oleh dokter. Kalau begitu aku permisi, pamit Suyin lalu keluar dari ruangan itu. Suyin mengusap perutnya dengan senyum yang terus mengembang di wajahnya. Dia tidak menyangka hari ini akan menjadi hari terindah dalam hidupnya. Wanita itu sudah bersiap merogoh ponsel dari saku celananya. Namun dia mengurungkan niatnya, sepertinya lebih baik memberikan kejutan untuk suaminya. Sila Seoul Hotel, Daehyun baru saja keluar dari ruang rapat. Kenapa Suyin tidak menghubungiku? Gumam Daehyun sembari memeriksa ponselnya. Tidak ada satupun panggilan maupun pesan dari Suyin. Padahal dia tadi sudah mengatakan agar menghubunginya apapun yang terjadi. Apakah dia sedang sedih karena sudah terlalu berharap? Ujar Daehyun kembali. Sebenarnya dia juga menginginkan seorang anak. Namun dia tidak terlalu berharap banyak karena mungkin memang belum diberikan oleh Tuhan lagi. Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Bukan suara Suyin yang terdengar dari ponsel melainkan suara operator. Daehyun menarik nafasnya berat. Pikirannya sudah tidak tenang. Dia sangat khawatir dengan istrinya. Kenapa dia menonaktifkan ponselnya? Gerutu Daehyun sembari mempercepat langkahnya. Dia harus mencari Suyin sekarang juga. Kakak, kenapa terburu-buru? Tanya Kim Soo-hyun sembari mengamati wajah Daehyun yang menegang. Entahlah, Suyin tidak bisa dihubungi. Aku ingin mencarinya, sahut Daehyun tanpa memandang wajah Kim Soo-hyun. Tapi aku baru saja, ucapan Kim Soo-hyun terpotong. Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Aku akan mencarinya sendiri. Meski Daehyun merasakan kepalanya masih berat, itu tidaklah penting. Saat ini yang ada di pikirannya adalah keselamatan istrinya. Kak, seru Kim Soo-hyun tapi Daehyun sudah masuk ke dalam lift. Pikiran Daehyun sudah tidak menentu. Dia harus menemukan istrinya sebelum terlambat. Jangan sampai Suyin melakukan sesuatu yang berbahaya. Namun dia harus kembali ke ruangannya terlebih dahulu untuk mengambil kunci mobil. Brak, Daehyun mendorong pintu ruangannya cukup keras. Langkahnya langsung terhenti ketika melihat sosok Suyin yang sedang berdiri di dekat jendela. Wanita itu berdiri membelakangi Daehyun. Sayang, panggil Daehyun sembari melangkah pelan menghampiri istrinya. Suyin masih berdiri di tempatnya dalam diam. Kedua tangannya terlipat di dada dengan pandangan menembus kaca jendela. Daehyun lantas menghampiri Suyin lalu merengkuh pinggangnya. Memeluknya dengan erat dari belakang. Tidak usah sedih, kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkannya. Lagi pula umurmu masih sangat muda, kita masih bisa mendapatkan bayi jauh lebih banyak, ucap Daehyun untuk menenangkan istrinya. Orang pasti akan mencibirku, ujar Suyin tanpa beranjak dari posisinya. Bukankah kita sudah memiliki Yeon Ho? Lalu untuk apa bersedih? Kita bahkan sudah memiliki anak yang tampan, ujar Daehyun sembari menyandarkan dagunya di bahu Suyin. Suyin menghela nafas panjang lalu melepaskan tangan Daehyun dari pinggangnya. Bibirnya terangkat membentuk senyuman manis. Daehyun menaikkan sebelah alisnya, masih belum mengerti kenapa Suyin tersenyum. Dia pikir istrinya akan muram sepanjang hari. Suyin lantas mengeluarkan hasil pemeriksaan dari dalam tasnya. Lihatlah, ujarnya sembari menyodorkannya pada suaminya. Daehyun segera melihatnya dan membaca satu persatu kata Yeseng tertulis di sana. Kau hamil, ujar Daehyun dengan wajah tidak percaya. Suyin menganggukkan kepalanya pelan. Seketika Daehyun lantas memeluk Suyin. Rasa bahagianya semakin tidak terkira. Dia rasanya sangat senang karena akhirnya akan memiliki seorang bayi lagi. Terima kasih, aku sangat bahagia mendengarnya, bisik Daehyun di telinga Suyin. Aku juga tidak menyangka karena aku sudah menggunakan beberapa tes spek tapi hasilnya negatif, ungkap Suyin. Mulai sekarang jangan melakukan aktivitas berat. Kau hanya boleh keluar jika bersamaku. Daehyun masih trauma ketika kehilangan bayi mereka dulu.
Kau selalu saja begitu, protes Suyin. Ini demi kebaikanmu. Aku tidak ingin kejadian dulu terulang kembali, ungkap Daehyun. Suyin hanya menghela nafas pasrah karena apa yang dikatakan Daehyun ada benarnya. Mulai sekarang dia harus menjaga diri lebih baik lagi. Tamat.